rencong Aceh ini digunakan sejak Sultan Ali Mbayakcah pada tahun 1514 sampai 1528. Aceh dianugerahi dengan tanah yang subur dan sumber air yang melimpah. Aceh Besar adalah salah satunya. Kawasan yang banyak menghasilkan produk perkebunan hingga termasuk penghasil padi terbesar di Aceh. Di balik kesuburan tanahnya, masyarakat Aceh Besar juga peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah pelestari rencong. Kuah ide juga. Ini. Baca dikit deh. Yang ini kok. Desa Lamblang hingga Desa Lambait merupakan desa penghasil rencong di Aceh. Tidak banyak daerah lain yang mampu melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat Lamblang dan Lambait, di mana masyarakatnya memiliki keahlian dalam pandai besi. Tidak diketahui kapan masyarakatnya memulai pekerjaan sebagai pandai besi. Yang pasti, berbagai produk yang menggunakan bahan baku besi dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai bagi masyarakat Lamblang. Keahlian sebagai pandai besi didapat secara otodidak, secara turun-temurun dari para pendahulu. Setiap harinya, para pandai besi ini disibukkan dengan banyaknya pesanan dari berbagai daerah dari luar Aceh Besar, baik itu peralatan rumah tangga, pertanian, hingga pusaka nangro, rencong. Dari desa-desa inilah rencong dengan kualitas terbaik dihasilkan dengan filosofinya. Rencong Aceh ini filosofinya, gagang ini berbentuk ba, kemudian berbentuk min, kemudian berbentuk ha, kemudian setelah digabungkan menjadi bismillah. Jadi rencong ini dibuat oleh orang Aceh berpegang kepada keimanan. Tidak ada peralatan canggih yang digunakan dalam proses pembuatan rencong. Semua dilakukan dengan peralatan sederhana yang umum dipakai oleh para pandai besi. Tanduan fil, palu besi, tang penjepit, dan kikir adalah alat sederhana yang selalu digunakan oleh pandai besi di kampung Lamblang dan Lambait. Tidak ada sentuhan teknologi dalam proses pembuatan rencong. Semua proses dilakukan secara turun-temurun dari para pendahulu. Dari proses sederhana inilah rencong Aceh terus lestari.
Kalau dulu besi ini dipilih besi yang bagus, besi yang bagus. Bukan kalau sekarang ya asal ada besi dibuat terus karena untuk souvenir. Bahan baku dalam pembuatan rencong dipilih dari besi yang berkualitas dan mempunyai daya tahan, yang kemudian melalui proses perapian agar besi dapat dibentuk dengan mudah. Melalui tungku api sederhana ini, besi dibakar hingga memerah dan proses ini terus berulang. Setelah besi dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, barulah tahap selanjutnya pembentukan pola rencong. Tidak ada ukuran baku dalam pembuatan rencong, variasi ukuran sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Begitu juga dengan bahan baku yang digunakan. Selain besi, bahan kuningan juga kerap kali digunakan untuk kebutuhan sebagai souvenir dengan warna keemasan. Tidak hanya rencong, peralatan untuk kebutuhan pertanian juga kerap kali diproduksi di sini, seperti parang, sabit, atau juga pisau untuk kebutuhan rumah tangga. Pisau-pisau ini sudah ada yang memesan. Setiap hari tidak kurang dari 50 pisau bisa dihasilkan. Bebena tekin apa 50 tadi bang? 50. Berbeda dengan rencong, produksi rencong sangat terbatas dan pada saat-saat tertentu saja, seperti pegelaran budaya atau event wisata sebagai kebutuhan cenderamata. Tidak ada ritual khusus dalam pembuatan rencong. Semua proses dilalui secara bertahap sebagaimana mestinya. Namun tetap berpegang pada bentuk dasar dari rencong itu sendiri, yang merupakan kalimat Bismillah. Sebagai warisan budaya, rencong masih terus dilestarikan oleh para pandai besi yang ada di Aceh Besar, mulai dari Desa Lamblang hingga Desa Lambait, yang dari generasi ke generasi terus diajarkan untuk menjaga warisan pusaka Nanggro ini. Rencong sudah mulai terlihat bentuknya. Dibutuhkan kesabaran dalam membuat sebuah rencong agar mendapatkan hasil dengan bentuk seni yang berestetika.
bukan hanya besi bahan baku dalam membuat rencong, namun untuk membuat gagang rencong, tanduk kerbau juga dimanfaatkan. Begitu juga dengan sarung rencong, juga memanfaatkan tanduk kerbau. Dalam proses pembakaran tanduk kerbau cukup sederhana dengan menggunakan daun kelapa atau daun nipah yang sudah kering, hingga tanduk kerbau menjadi lunak. Aris adalah pemuda lambain. Setiap harinya ia mampu menyelesaikan 5 hingga 6 rencong setiap harinya. Keahlian ini ia dapat dari orang tuanya yang juga sebagai pengrajin besi di kampung Lambain. Dalam pembuatan gagang rencong ini dibutuhkan keahlian, di mana gagang rencong harus terlihat seperti huruf ba pada aksara Arab yang bermakna kalimat Bismillah dalam filosofinya. Setelah didapat bentuk gagang rencong, selanjutnya gagang rencong akan masuk tahap ke finishing, yaitu dihaluskan pada permukaan tanduk kerbaunya. Begitu juga dengan sarung rencong, dibuat sesuai dengan ukuran rencong yang dihasilkan. Dalam pembuatan gagang rencong ini, masing-masing pengrajin memiliki ciri khas dalam kombinasi bahan yang digunakan antara tanduk kerbau, kayu kemuning, dan logam kuningan. Saya jajarkan dulu kopi ya biar enggak berat. Hai, yang harus tahan kau leh gitu. Tahan. Setelah pembuatan gagang rencong, tahap selanjutnya gagang dan rencong dipadukan hingga mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Sentuhan akhir sangat diperlukan. Proses ini menentukan kualitas rencong yang memberikan makna sebagai pusaka negeri Aceh yang mewakili karakter bangsa Aceh dengan sentuhan seni dalam pembuatannya. Dalam proses ini, Aris sangat ahli. Setiap detil dari bentuk rencong ia kerjakan. Berbagai macam kikir digunakan, baik itu kikir gepeng, kikir segitiga, kikir setengah bulat hingga kikir segi empat. Perkakas ini digunakan karena mampu membentuk detail pada permukaan rencong yang sulit sekalipun, sesuai bentuk dan ukuran kikir yang digunakan.
Detail-detail inilah yang menandakan ciri rencong Aceh yang merupakan khas dari setiap rencong. Pandai besi di Lambait maupun di Lamblang selalu menggunakan alat-alat sederhana ini, agar tangan-tangan terampil ini selalu dapat memberikan sentuhan kesederhanaannya dalam mengukir rencong menjadi benda seni budaya kebanggaan urang Aceh. Juga rencong ini kita lihat di masyarakat pada saat saya kecil-kecil dulu, ini menjadi pakaian. Jadi duduk di menasah-menasah itu, orang-orang tua itu selalu menggosok-gosok gagang rencong itu supaya lecin, bagus. Nah, jadi sekarang kita lihat nggak ada lagi. Kenapa? Ya mungkin negara kita sudah tidak lagi perang. Jadi makanya rencong ini sekarang menjadi sebagai bahan souvenir, menjadi bahan sebagai koleksi, baik koleksi di museum-museum, di rumah-rumah, dan lain sebagainya. Melalui tahap demi tahap, rencong telah selesai pengerjaannya dan menjadi pusaka yang indah melalui sentuhan para pandai besi. Rencong memiliki sarungnya yang juga terbuat dari tanduk kerbau, namun ada juga yang membuatnya dari gading ataupun dari kayu. Biasa mau tanduk tu isi dia. Labuh le ah. Oh, labuh kai baju tubuh. Setelah pola sarung rencong dibentuk, proses selanjutnya dihaluskan pada permukaannya. Proses ini hampir sama pada saat pembuatan gagang rencong. Rencong-rencong hasil produksi dari Lambait dan Lamblang ini sudah ada yang memesan, sehingga para pengrajin pandai besi di sini lebih mudah untuk memasarkannya. Pokoknya hari urung pesana. Ke. Tempe kamlei kerja dia. Oh, betul mana tu? Yo, kamlei tu kerja. Oh, hari. Ada kan selama pandemi 6 tahun juga. Baru pesana juga. Hari biasa. Di masa pandemi ini, kegiatan pandai besi di sini dalam memproduksi rencong jauh berkurang. Sebagai pendukung instrumen dalam menyuplai kebutuhan koleksi maupun souvenir kegiatan wisata, dampaknya sangat terasa.
Dibutuhkan waktu lebih kurang 2 hingga 3 jam dalam pengerjaan sebuah rencong lengkap dengan sarungnya. Di masa pandemi ini, keberadaan para pandai besi ini diharapkan terus ada sebagai penjaga dan pelestari pusaka Nanggro terhadap rencong sebagai simbol kejayaan Aceh.